Halo Tuan dan Nyonya, kembali lagi bersama saya Atta Watratan, bukan Atta Halilintar, di ruang tamu UKIM TV. Di tengah pandemi COVID-19 yang mendunia hingga ke Indonesia, bahkan sampai ke kota Ambon, Maluku, menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi cemas, khawatir, bahkan ketakutan. Tak hanya itu, di sekitar kita pula, entah itu tetangga, kerabat, bahkan keluarga kita yang kehidupannya berubah drastis. Telah hadir di ruang tamu UKIM TV salah satu narasumber yang juga terkena dampak COVID-19. Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? Halo juga, kabar baik Pak. Ya Ibu, sebelum kita ada dalam perbincangan, bolehkah Ibu menceritakan sedikit tentang diri Ibu kepada pemirsa dan juga saya di rumah? Perkenalan diri mungkin. Terima kasih. Nama saya Grace Nanlohi. Saya adalah salah satu karyawan yang bekerja di swasta. Ibu salah satu karyawan swasta. Ya. Iya. Ibu sudah menikah? Ya, saya sudah menikah dan saya mempunyai 4 orang anak. Punya 4 orang anak. Kemudian dengan pendidikannya berbeda-beda ataukah sama Ibu? Anak saya yang paling besar sekarang ini sedang duduk di bangku kuliah. Iya. Kemudian yang kedua dia baru selesai menamatkan SMA-nya. Karena kondisi COVID, maka kebetulan anak saya yang kedua ada di luar Ambon. Iya. Jadi rencananya hendak kuliah di kota Ambon, cuman karena COVID tidak. Iya, untuk dihandle dulu kuliahnya sekarang ini. Dan anak ketiga saya sekarang ini duduk di bangku SMA kelas 1 dan yang paling kecil baru duduk di bangku SD. Sekolah dasar ya Bu ya. Ya, aktivitas Ibu, bolehkah Ibu menceritakan sedikit aktivitas Ibu di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Ibu? Ya, aktivitas saya sama seperti warga lainnya, yaitu saya bekerja. Dalam situasi kondisi COVID seperti sekarang ini, kami bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Hingga jam 2 siang Iya. ya Bu ya. Ya, jadi masih aktivitasnya masih tetap di luar saja ya Ibu ya, belum tidak Zoom atau daring gitu tidak. Tidak. Kerjanya tetap seperti biasa. tapi masih ada dengan protokol kesehatan ya Tetap Bu ya. memperhatikan protokol kesehatan. Iya, Ibu sebagai seorang karyawan dan juga seorang ibu rumah tangga, bagaimana Ibu membagi waktu antara harus bekerja, kemudian Ibu juga harus mengurusi kehidupan rumah tangga Ibu, itu seperti apa Ibu? Di tengah pandemi seperti ini agak sedikit berat untuk saya harus membagi waktu, karena walaupun kami bekerja dari jam 9 sampai jam 2 siang, tapi tidak ada kemungkinan kalau ada banyak pekerjaan kami bisa pulangnya sampai malam. Iya. Kemudian saya untuk anak pertama ya kuliah, yang masih kuliah, saya mungkin tidak terlalu susah untuk mendampingi, tapi yang agak berat bagi saya adalah anak saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Iya. Jadi semua aktivitas, mohon maaf ya Bu ya, jadi semua aktivitas anak pun harus daring ya Ibu ya, karena kan kuliah maupun sekolah juga tetap di rumah. Iya. Melalui aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh entah dosen maupun guru-guru. Iya. Untuk anak saya yang mereka kuliah juga secara daring, lalu kemudian yang SMA ini juga mereka sekolah secara daring juga. Lalu tapi yang sekolah dasar ini Si bungsu. iya. Kebetulan mereka kami hanya memakai WhatsApp. Jadi hanya WhatsApp ya Ibu. Iya. Jadi sistemnya gurunya hanya mengirimkan tugas melalui WA itu, lalu kami mengerjakan, orang tua murid-murid harus mengerjakan tugas tersebut. Jadi guru secara tidak langsung hanya memberikan materi, jadi memberikan kepada orang tua sebagai pembantu guru untuk mengajar kepada siswa di rumah, dalam hal ini anak Ibu yang duduk di bangku sekolah dasar Ibu. Iya. Hanya memberikan materi saja. Materi hanya diberikan saja. Materi hanya. Ya, kami. Adakah kesulitan yang Ibu dapati ketika Ibu harus memberikan
materi kepada anak-anak ibu dengan basicnya ibu itu bukan adalah seorang guru. Iya. Gimana Bu? Sangat susah ya. Saya tidak punya skill atau keahlian untuk mengajar. Semua orang bisa untuk kasih belajar anak, tapi kalau kita tidak punya skill itu pun akan susah. Jadi saya pun seperti itu. Kebetulan anak saya yang di SD ini sistemnya yaitu kami diberikan buku. sama dari di sekolah kami dikasih buku. Lalu kami kemudian juga kami yang membeli juga LKS, lembaran kerja siswanya kami beli sendiri, dan kami harus guru hanya bilang bahwa harus dikerjakan misalnya tema di LKS, misalnya kelas 4 tema 1 harus dikerjakan selama 2 minggu. Contohnya seperti itu ya, kami harus kerjakan itu selama 2 minggu. Lalu baru dikumpulkan, kami membawa langsung ke sekolah dan berikan langsung kepada guru. Tapi untuk ada mata pelajaran tertentu, misalnya kalau untuk matematika, yang pengalaman saya, gurunya memberikan seperti YouTube. Dikasih di YouTube, lalu di-share di kami, lalu kemudian kami hanya melihatnya, lalu kami mengajarkan kepada anak-anak kami. Apakah ibu tidak mengalami kesulitan mungkin? Jujur sangat mengalami kesulitan. Iya, karena tidak semua materi itu kami pahami. Iya. Apalagi dengan basic ibu sebagai seorang karyawan juga dan harus membagi waktu untuk keluarga dan tidak ada basic sama sekali skillnya ibu ya. Tadi ibu mengatakan tidak ada skill untuk mengajar kepada anak yang seperti guru-guru lakukan. Tapi ibu membagi waktu untuk kerja, kemudian harus ada di rumah untuk sama-sama dengan anak-anak, ataukah suami harus membantu turun tangan sekaligus? Bukan agak susah, tapi memang sangat susah buat saya rasakan ya kalau untuk membantu anak saya untuk belajar. Jujur saya keteteran dalam hal ini karena apa? Jam 9 saya harus pergi kerja. Tapi sebelum kerja saya harus melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dulu. Bangun pagi, menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak sebelum saya ke kampus, untuk bekerja. Kemudian sampai pekerjaan di kantor, selesai mengerjakan semua, saya kembali ke rumah. Lalu kemudian saya melihat anak saya bilang sampai baru juga sampai di rumah, "Ma, ayo Ma, bikin tugas ini, harus dikerjakan, harus dikumpulkan." Padahal kondisi saya capek gitu. Iya. Karena saya capek dan pulang langsung harus mengurus anak. Iya, saya capek, dalam kondisi saya sudah capek. Tapi saya harus membantu anak saya, mendampingi anak saya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kadang saya bilang sama dia, "Adik kerja sendiri saja tugas-tugas itu. Mama enggak usah bantu lagi." Tapi dia bilang, "Ma, sing bisa Ma, kalau harus kerja sendiri, harus mesti kalau ade yang bisa bikin, kalau mama sing bantu ade mau bikin." Jadi otomatis saya juga harus duduk sama dia. Padahal kalau dalam itu kadang kondisi kita mungkin di kantor kita sudah dalam keadaan lelah, sudah bekerja dengan kondisi capek, sampai di rumah lagi harus membantu dia mengerjakan pekerjaan dan harus lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu bagi saya itu sangat-sangat susah gitu. Tidak adakah kerjasama antara suami istri untuk sama-sama membantu dalam hal ini mengurus anak ibu? Karena ibu juga kan kerja, suaminya kerja juga ibu? Jujur suami saya tidak sama-sama dengan saya sekarang ini. Jadi gimana? Suami saya bekerja di luar Ambon. Dan sekarang ini juga dia salah satu korban yang karena COVID, jadi dampak dari COVID dia saat ini tidak lagi bekerja. Karena COVID ini makanya dia tidak lagi bekerja. Dan dia tidak lagi bekerja dan semua pekerjaan itu harus saya lakukan sendiri.
Ibu pernah merasakan capeknya seperti mungkin mengeluh kepada suami, ini capek nih, kerja mulu, kerja pulang harus langsung mengurus rumah tangga, mengurus anak, harus gini, harus gitu. Kan aktivitasnya terus berjalan tuh ya, walaupun kita ada dalam pandemi COVID-19. Tapi tetap harus, aktivitas itu harus terus jalan. Pernahkah Ibu merasa? Iya, saya juga suka bilang sama dia. Iya. Saya bilang, kalau saya sendirian kerja begini, capek. Karena saya yang harus tanggung semuanya. Saya harus bertanggung jawab sama anak-anak. Saya yang harus bekerja. Makanya, tapi ya dia bilang seperti apa ya, kondisinya seperti ini. Keadaan kita ya seperti ini. Bukan cuma kita yang mengalami. Hampir semua orang di dunia juga mengalami hal yang sama dengan kita pandemi sekarang ini. Iya, karena pandemi. Ini bukan karena kemauannya gitu. Jadi Ibu tetap melakukannya dengan ya, ikhlas ya Ibu ya? Iya. Tetap menjalankan, berusaha untuk ikhlas dan tabah untuk semua ini. Menjalankan semuanya dengan untuk anak juga kan Ibu ya? Ya, Ibu terlepas dari itu ada kebijakan pemerintah untuk sekolah dibuka pada tahun 2021. Sudahkah Ibu mendengar hal tersebut? Iya, saya sudah mendengar hal itu. Kebetulan saya pernah nonton televisi dan menteri sendiri yang berbicara tentang hal tersebut. Tapi dalam kebijakan itu kan tergantung dari orang tuanya tuh Ibu. Entah mau menyekolahkan anaknya, mau membawa anaknya ke sekolah atau tidak, itu kan berpulang dari orang tua. Tanggapan Ibu sendiri sebagai seorang tua gimana Bu? Kalau saya sebagai orang tua, saya berat untuk melepaskan anak saya ke sekolah. Iya. Saya menyarankan kalau bisa sebaiknya anak-anak yang tinggal dalam lingkungan yang berdekatan dikumpulkan, lalu guru mereka sendiri yang turun dan mengajari mereka. Mungkin itu masih lebih baik daripada mereka harus ke sekolah. Tapi dalam bentuk konteksnya ini dalam bentuk lingkungannya aja ya Bu? Lingkungan, misalnya dalam satu lingkungan itu, misalnya dalam satu lingkungan RT itu ada 2-3 anak yang tinggalnya berdekatan. Mungkin mereka itu bisa dikumpulkan bersama-sama, lalu kemudian guru mereka datang dan mengajari kepada mereka. Iya. Kemudian Ibu dari apa yang Ibu sampaikan itu, adakah pesan baik untuk pemerintah mungkin atau untuk anak-anak Ibu di rumah dan suami juga terkhususnya Ibu? Boleh langsung disampaikan Ibu? Terima kasih. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan juga seorang pekerja. Dalam masa pandemi seperti ini, semua juga akan mengalami kesusahan yang sama seperti kita. Tetapi saya berharap pemerintah membantu kami orang tua. Kami tidak melepaskan tanggung jawab kami untuk melepaskan anak-anak kami belajar. Kami tidak melepaskan tanggung jawab itu. Kami paham kami harus juga mengajari anak-anak kami di rumah. Tetapi kami tidak selamanya kami bisa memahami seperti yang ibu bapak guru pahami, pengetahuan yang ibu bapak guru pahami. Kami tidak seperti itu. Kami mempunyai kekurangan, kami punya batas kemampuan untuk itu. Jadi saya berharap guru bisa turun membantu kami orang tua untuk mengajari anak-anak kami di rumah. Tidak semua anak orang tua itu mampu. Ketika orang tua mereka mampu, pasti mereka bisa memberi anak itu les kepada guru atau kepada siapa saja. Tapi kasihan orang tuanya yang tidak mampu. Mereka tidak akan bisa mengajari anak-anak itu. Padahal pengetahuan itu, anak-anak punya pengetahuan kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu mereka harus didampingi guru. Demikian juga 4, 5, kelas 4 dan kelas 5 adalah anak-anak yang akan dipersiapkan untuk ujian. Tidak akan memiliki pengetahuan apa-apa tanpa guru. Saya berharap pemerintah bisa memahami kondisi ini. Mungkin untuk anak-anak, suami, ada lagi yang disampaikan? Untuk suami mungkin ya, memang kondisi sangat berat. Tapi saya berharap kondisi ini kita bisa lewati bersama-sama dan juga bisa memahami bahwa tidak selamanya ketong bisa kerja seperti ini. Ada batas juga, ketong capek, ketong lelah. Dan ketong juga perlu untuk istirahat.
Ya, Ibu Grace, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan bagi kita untuk sama-sama memberikan cerita kepada kita semua. Semoga Ibu tetap kuat menjalankan aktivitas walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Baik Tuan dan Nyonya, sekian bincang-bincang saya dengan Ibu Grace yang adalah salah seorang karyawan dan juga orang tua yang harus tetap bekerja dan juga harus menjadi guru di rumah untuk keempat anaknya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID ini suka tidak suka tetap itu nyata adanya. Tetap mengikuti anjuran pemerintah 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masyarakat. Saya Atawa Tratan, pamit undur diri dan sampai jumpa di ruang tamu UKIM TV berikutnya.